Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi bersama saya Audini Puspasari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab selanjutnya, yaitu bab 4, persamaan garis lurus. Nah, pada pertemuan ini tujuan pembelajarannya adalah memahami apa itu persamaan garis lurus, kemudian mengetahui rumus umum, kemudian apa itu gradien dan cara menentukan gradien. Kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Persamaan garis lurus atau kita singkat dengan PGL merupakan suatu pemetaan persamaan matematika dalam bidang koordinat kartesius yang membentuk grafik garis lurus. Nah, jadi yang dinamakan dengan garis lurus itu dia tidak selalu tegak ke samping atau tegak ke atas seperti gambar yang sebelah kiri, tapi bisa juga dia miring atau condong ke sebelah kanan ataupun miring ke sebelah kiri. Yang penting dia itu membentuk satu garis lurus. Nah, pada bab kali ini kita akan menggabungkan materi-materi pada bab sebelumnya, yaitu bab koordinat kartesius serta fungsi, di mana nanti kita akan memasukkan angka-angkanya ke dalam fungsi, kemudian akan kita gambarkan pada koordinat kartesius. Berikutnya rumus umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana M-nya itu adalah kemiringan atau gradien, X dan Y-nya adalah variabel atau hurufnya, nanti jadi tidak diganti-ganti untuk X dan Y-nya, serta yang terakhir C adalah konstanta atau nantinya kita akan ganti dengan angka. Berikutnya akan Ibu bahas apa yang disebut dengan gradien. Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis. Jadi kalau ada kata-kata gradien itu artinya adalah kemiringan. Simbolnya kita tulis dengan M, yang mana M tadi dalam rumus adalah Y sama dengan MX ditambah C. M itu selalu melekat pada X. Ada 3 cara untuk menentukan gradien. Yang pertama berdasarkan grafiknya, kedua berdasarkan persamaannya, dan yang ketiga berdasarkan 2 titik yang dilalui. Untuk yang pertama, tipsnya adalah yang ini. Kalau dia condong ke kanan atau miring ke kanan, maka gradiennya akan positif. Kebalikannya kalau miring ke kiri, gradiennya akan negatif. Kemudian di situ ada rumus M sama dengan segitiga Y per segitiga X. Itu kita baca dengan delta Y per delta X, atau artinya adalah perubahan pada sumbu Y serta perubahan pada sumbu X. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu berdasarkan grafiknya. Coba kalian perhatikan ada kotak di sebelah kanan. Itu ada rumus M sama dengan segitiga Y per segitiga X, atau kita baca dengan delta Y per delta X. Atau itu adalah perubahan pada sumbu Y serta perubahan pada sumbu X. Atau kita hitung nantinya ke atasnya berapa, kemudian ke sampingnya berapa. Nah, kita lihat dari gambar yang pertama. Karena gambar yang pertama ini condong miringnya itu adalah ke sebelah kanan, maka gradiennya sudah pasti akan positif. M sama dengan, kalian lihat Y-nya itu adalah 3 kotak ya. Kemudian X-nya itu adalah 4 kotak. Sehingga M-nya adalah 3 per 4. Kemudian untuk nomor 2, karena dia miringnya ke sebelah kiri, maka gradiennya adalah negatif. Kalau kalian lihat di sini, untuk perubahan Y-nya itu adalah 3 atau 3 kotak, kemudian untuk perubahan Y-nya adalah 6, sehingga gradiennya negatif, karena tadi miring ke kiri, negatif 3 per 6, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi negatif 1 per 2. Kemudian cara kedua adalah jika diketahui persamaannya. Di kotak sebelah kanan ada persamaan umum, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Sudah dipastikan gradiennya itu adalah yang jadi M-nya, yaitu yang melekat pada X-nya. Contohnya di sini ada yang nomor 1, Y sama dengan 3X ditambah 5. Angka yang melekat pada X atau koefisien pada X adalah 3, sehingga gradiennya 3 atau M sama dengan 3. Kemudian di situ ada Y sama dengan negatif 5X dikurangi 6. Berarti gradiennya itu adalah koefisien X-nya, yaitu adalah negatif 5. Jangan lupa untuk negatif dan positifnya selalu dibawa. Kemudian kita lihat lagi kotak sebelah kanan, ada rumus AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0.
Gradiennya adalah negatif koefisien X dibagi koefisien Y atau negatif A per B. Jadi A itu adalah koefisien pada X, B koefisien pada Y, serta C itu adalah konstanta di yang paling akhir. Contohnya di sebelah kiri sini ada nomor 2, 9X ditambah 6Y dikurangi 18 sama dengan 0. Bisa kita ketahui bahwa A-nya itu koefisien pada X 9, B-nya koefisien pada Y 6, serta C-nya adalah negatif 18. Kita masukkan ke rumusnya, M sama dengan negatif A per B, berarti M sama dengan negatif 9 per 6, dan kita sederhanakan menjadi negatif 3 per 2, sehingga gradiennya adalah negatif 3 per 2. Berikutnya yang ketiga adalah jika gradien itu dilalui oleh dua titik. Gradien garis yang melalui titik X1Y1 dan titik X2Y2, rumusnya adalah di kotaknya yang sebelah kanan, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Contoh soalnya, tentukan gradien garis yang melalui titik A negatif 5,1 dan titik B negatif 4, negatif 2. Nah, berarti dari titik negatif 5,1 kita dapat X1-nya itu negatif 5 serta Y1-nya 1. Dan dari titik B negatif 4, negatif 2 kita dapat X2-nya adalah Y serta Y2-nya adalah negatif 2. Lalu tinggal kita masukkan ke rumusnya yang tadi yang ada di sebelah kanan, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka tinggal kita masukkan saja siapa tadi yang menjadi Y2, Y1, X2, dan X1. M sama dengan Y2-nya tadi kan negatif 2, dikurangi Y1-nya adalah 1, berarti negatif 2 dikurangi 1, per atau dibagi X2-nya adalah negatif 4, dikurangi X1-nya adalah negatif 5. Jangan lupa untuk positif negatifnya tetap dimasukkan atau tetap diperhatikan ya. Nah, kemudian tinggal negatif 1 negatif 2 dikurangi 1 adalah negatif 3. Kemudian yang bawahnya atau penyebutnya negatif 4 dikurangi negatif 5. Artinya negatif 4 ditambah 5 adalah 1. Sehingga menghasilkan negatif 3 per 1, atau kita langsung saja tuliskan dengan negatif 3. Sehingga gradiennya adalah negatif 3. Kemudian contoh soal berikutnya, suatu garis lurus melewati dua buah titik 2, negatif 1 dan 3,2. Carilah kemiringan garis lurus tersebut. Tadi yang dinamakan kemiringan adalah gradien ya. Berarti kita akan mencari M-nya. Kita tulis dulu untuk rumusnya sebelah kiri, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, tadi kan ada dua titik ya, 2, negatif 1 serta 3,2. Kita tentukan dahulu mana yang menjadi X1 Y1 dan X2 Y2. Titik yang pertama kita misalkan adalah 2, negatif 1, sehingga X1-nya 2 dan Y1-nya negatif 1. Begitupun dengan titik yang kedua, 3,2, sehingga X2-nya 3 dan Y2-nya 2. Lalu tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. M sama dengan, masukkan tadi Y2-nya adalah 2, dikurangi Y1-nya adalah negatif 1, dibagi X2-nya adalah 3 dan X1-nya adalah 2. M sama dengan, karena itu tadi di atas 2 dikurangi negatif 1, maka kita ganti menjadi 2 ditambah 1 dibagi 3 dikurangi 2. Sehingga didapat M-nya adalah 3 per 1 atau M-nya adalah 3. Diperoleh gradien atau kemiringannya atau M-nya adalah 3. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai persamaan garis lurus untuk permulaannya serta mengenai apa itu gradien dan cara menentukan gradien. Silakan jika kalian punya referensi lain dibaca mungkin dari buku paket atau dari internet, silakan dicari saja. Apabila ada yang ingin ditanyakan langsung saja tanyakan ke saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.